Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jember kembali menggelar sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2024. Dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Sumberbaru yang dilaporkan Partai Amanat Nasional atau PAN, yakni pada Selasa 26 Maret. Diketahui sidang kedua tersebut berupa pembacaan jawaban atas laporan pelanggaran itu yang dibacakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Jember sebagai terlapor dalam perkara itu. Seperti diketahui dalam sidang pembacaan jawaban dihadiri Ketua KPU Jember, Muhammad Syaiin bersama Komisioner KPU Parmas dan Sodlikih Andi Wasis. Berikut untuk laporannya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, kemarin Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kecamatan Sumberbaru yang dilaporkan oleh Partai Amanat Nasional. Sidang tersebut, sidang kedua ini berupa agenda pembacaan jawaban dari Komisioner KPU Jember yang ini sebagai pihak terlapor dalam perkara tersebut. Dan dalam sidang perkara itu dihadiri oleh 4 komisioner KPU, diantaranya Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin, Ketua Divisi Parmas dan Sosdiklih Andi Wasis, kemudian Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Susanto, dan Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Hanafi. Dalam pembacaan jawaban tersebut, KPU menyatakan keberatan atas laporan yang diajukan oleh pihak terlapor karena persidangan ini digelar ketika KPU RI telah menetapkan hasil perolehan suara rekapitulasi pemilu 2024 secara nasional. Seharusnya sidang perkara tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menangani perkara kepemiluan. Dan di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu RI sebelumnya sudah membuat surat edaran bahwa laporan perkara dugaan kecurangan pemilu hanya bisa diproses bila dilaporkan sebelum tanggal 18 Maret 2024, sehingga dalam sidang perkara tersebut dianggap kurang tepat dan pihak KPU meminta agar Bawaslu menolak melakukan persidangan perkara tersebut. Dan dalam persidangan itu pihak komisioner KPU membawa sejumlah bukti, diantaranya hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU Jember sendiri serta KPU RI, dan juga surat edaran dari Bawaslu RI. Dan dalam persidangan tersebut Bawaslu Jember, khususnya Ketua Majelis Persidangan, akan kembali menggelar persidangan dengan agenda pembuktian pada 2 April 2024 mendatang yang akan disampaikan oleh pihak pelapor. Dan dari hasil konfirmasi yang kami peroleh dari pihak pelapor, dalam ini DPW PAN Jawa Timur, menyatakan akan mendatangkan saksi ahli dalam perkara tersebut dan juga melengkapi beberapa barang bukti yang masih dirasa kurang. Dan saat kami konfirmasi, PAN mengaku bahwa melaporkan kasus dugaan kecurangan di Kecamatan Sumberbaru ini di Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada 13 Maret 2024, yang mana sebelum Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua KPU Jember yakni Muhammad Syai'in dan tim hukum DPW Panjatim Habib Zaini. Berikut untuk tayangannya. Yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa kami ini sesuai laporan yang kami sampaikan ke Bawaslu Provinsi itu adalah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Ya, jadi bukan hanya administratif. Kenapa? Karena faktanya memang ada unsur pidananya. Dugaan unsur pidana di sini ada. Itu satu ya. Yang kedua, bahwa yang disampaikan oleh pihak termohon itu kalau menurut saya itu tidak cermat dan salah. Kenapa? Karena kami menyampaikan laporan itu per tanggal 13 Maret. Jadi 2 hari sebelum adanya surat yang dari Bawaslu itu. Jadi kalau memang memakai dalil 15 Maret itu sudah salah. Dan itu saya anggap maka harus ditolak. Kami melakukan keberatan bahwasannya laporan dari pelapor. Kenapa? Karena laporan dari pelapor ini kalau kita mengikuti tahapan di pemilu saat ini adalah pertama, KPU sudah menetapkan sebagaimana surat di 360 itu secara nasional terhadap hasil rekapitulasi perolehan hasil suara pada pemilu tahun 2024. Nah, ketika sudah memasuki pada tahapan penetapan rekap secara nasional, maka terkait dengan perselisihan persoalan hasil suara pemilu tahun 2024 adalah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ini. Kemudian yang kedua, ini juga ada surat dari Bawaslu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.